Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Zilan Dalila Mahdivi dari kelas 91 SMP Negeri 1 Painan akan menjelaskan tentang listrik statis. Pengertian dan sejarah listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan-muatan listriknya berada dalam keadaan diam, dan listrik statis tidak dapat menghasilkan arus listrik. Listrik statis merupakan bentuk listrik yang dihasilkan bila beberapa benda digosokkan satu sama lain. Listrik statis pertama kali ditemukan oleh ahli matematika berkebangsaan Yunani kuno, Thales of Miletus, pada tahun 625-547 sebelum Masehi. Kala itu, beliau mengambil batu berwarna kuning yang disebut dengan batu ambar. Thales kemudian menggosok-gosokkan batu tersebut dengan kain wol. Tanpa diduga, bulu ayam yang berada di sekitarnya tertarik dan menempel. Beberapa contoh listrik statis, yaitu menggosokkan balon dengan tangan yang kering, debu yang menempel pada layar TV, penggaris yang digosok-gosok ke rambut atau tangan kering bisa menarik potongan kertas kecil. Contoh teknologi yang menerapkan listrik statis. Yang pertama ialah menghilangkan polusi udara. Polusi udara dapat dihilangkan menggunakan alat yang cara kerjanya didasarkan pada listrik statis, di mana muatan dilepaskan ke partikel yang tercemar di atmosfer. Dengan begitu, partikel tercemar tersebut dapat ditarik ke piring atau pengumpul muatan anti listrik. Yang kedua ialah kriografi atau teknik fotokopi kering, yang menggunakan listrik statis yang digunakan dalam pencetakan. Tinta yang digunakan akan tertarik ke lokasi yang ditentukan yang sudah diisi dengan muatan yang sesuai. Bahaya listrik statis, yaitu terjadinya petir atau halilintar, terjadinya ledakan tangki minyak atau kebakaran, dan risiko sengatan listrik. Berikut merupakan gambar dari struktur atom. Terdiri atas lintasan elektron, neutron, dan proton. Berdasarkan muatannya, atom terbagi atas 3, yaitu atom netral, atom positif, dan atom negatif. Bila sebuah benda kelebihan elektron dan kekurangan proton, maka benda tersebut bermuatan negatif. Bila benda kekurangan elektron dan kelebihan proton, maka benda tersebut bermuatan positif. Jika jumlah elektron sama banyak dengan jumlah proton, maka benda tersebut tidak bermuatan atau muatan netral. Gerak muatan listrik. Muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak apabila didekatkan, sedangkan muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik apabila didekatkan. Cara membuat benda menjadi bermuatan listrik. Yang pertama, dengan cara konduksi, yaitu menempelkan sebuah benda pada benda yang sudah bermuatan. Yang kedua, dengan cara induksi, yaitu mendekatkan sebuah benda pada benda yang sudah bermuatan. Yang ketiga, dengan cara menggosok. Dilakukan dengan cara menggosokkan penggaris dengan kain dapat menarik potongan kertas kecil. Berikut merupakan deret riboelektrik. Elektroskop. Elektroskop yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Bagian-bagian elektroskop. Yang pertama, kepala elektroskop terbuat dari logam agar dapat menghantarkan muatan-muatan listrik ke ujung daun emas. Yang kedua, daun elektroskop terbuat dari logam kertas emas yang tipis dan ringan untuk memudahkan daun elektroskop tersebut mengembang jika dimuati muatan listrik. Yang ketiga, karet agar muatan listrik tidak merambat ke dalam wadah. Prinsip cara kerja elektroskop. Jika sebuah benda bermuatan didekatkan pada bagian kepala elektroskop, muatan yang berlainan jenis dengan muatan benda akan berkumpul di kepala elektroskop. Muatan listrik di daun emas berlawanan jenis dengan muatan listrik di kepala elektroskop, atau sama dengan jenis muatan listrik benda. Oleh karena kedua helai daun emas tersebut bermuatan sama atau sejenis, keduanya akan tolak-menolak. Kesimpulannya, elektroskop yang telah bermuatan listrik ini dapat digunakan untuk mengetahui jenis muatan. Apabila benda yang didekatkan kepala elektroskop menyebabkan daun elektroskop lebih mekar, maka muatan listrik pada kepala elektroskop adalah sejenis dengan benda yang didekatkan. Apabila benda yang didekatkan menyebabkan daun elektroskop lebih kuncup, maka muatan listrik pada kepala elektroskop adalah tidak sejenis dengan benda yang didekatkan. Hukum Coulomb,
yaitu gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Berikut merupakan rumus hukum Coulomb, yaitu F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Medan listrik. Medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya Coulomb atau gaya listrik. Medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya keluar atau menjauhi untuk muatan positif dan masuk atau mendekati untuk muatan negatif. Rumus medan listrik yaitu E sama dengan F per Q. Perhatikan arah medan listrik berikut. Yang kuning merupakan positif, arah medan listrik keluar, sedangkan yang merah merupakan negatif, arah medan listrik ke dalam. Perhatikan gambar A dan B. Pada gambar A muatan positif dan negatif, sehingga saling tarik menarik. Sedangkan yang B merupakan muatan positif dan positif, sehingga saling tolak menolak. Sifat-sifat garis medan listrik. Yang pertama, garis gaya medan listrik tidak pernah berpotongan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, garis-garis gaya medan listrik selalu mengarah radial keluar menjauhi muatan positif dan radial ke dalam menuju muatan negatif. Yang ketiga, tempat di mana garis-garis gaya medan listrik rapat menunjukkan medan listrik yang kuat. Sebaliknya, tempat di mana garis-garis gaya medan listrik merenggang menunjukkan medan listrik yang lemah. Terjadinya petir. Timbulnya petir akibat loncatan muatan listrik statis di ionosfer. Loncatan muatan listrik terjadi pada saat muatan listrik bergerak secara bersama-sama. Kejadian ini disebut penggosongan listrik statis. Penangkal petir menyediakan suatu jalan aman atau pentanahan agar arus listrik petir mengalir masuk ke dalam tanah, bukan melewati ruang. Terjadinya petir. Timbulnya petir akibat loncatan muatan listrik statis di ionosfer. Loncatan muatan listrik terjadi pada saat muatan listrik bergerak secara bersama-sama. Kejadian ini disebut penggosongan listrik statis. Penangkal petir menyediakan suatu jalan aman atau pentanahan agar arus listrik petir mengalir masuk ke dalam tanah, bukan melewati rumah atau bangunan lain.